Kisah Raja Airlangga dan Calon Arang, bagian kedua. Keganasan Kirangda si calon arang. Setelah musyawarah diadakan, seluruh rakyat Daha mengambil keputusan bahwa Kirangda harus dipanggil dan akan dihadapkan ke depan sidang. Patih Ki Jayasura dan Patih Sidurawacana ditugasi memanggil Kirangda untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di kerajaan Daha. Menanggapi keputusan itu, rakyat masih dapat bersorak-sorai gembira di sela-sela penderitaan mereka. Dalam benak mereka, bencana yang menimpa mereka akan segera berakhir. Ketika memasuki ruangan, Kirangda sangat sombong. Wanita yang buruk rupa itu terus mendongakkan wajahnya. Sebaliknya, Ratna Manggali, anaknya yang berjalan di sisinya, tertunduk terus. Gadis itu kelihatan malu. Mereka berdua duduk bersimpuh di hadapan raja. Melihat kedua orang itu sudah masuk, raja membuka perbincangan. Kirangda, mengapa Anda berbuat keji? Rela membuat rakyatku menderita seperti sekarang. Ilmu hitam dapat saja Anda miliki, tetapi jangan sampai Anda gunakan untuk membunuh seluruh rakyatku, kata raja dengan wajah serius dan dengan suara yang tegas kepada Kirangda. Kirangda menanggapi sinis pertanyaan raja dengan ucapan, perbuatan mereka juga kejam terhadap hamba dan anak hamba. Ratna Manggali, calon suaminya, diusir dari desa dengan jalan kekerasan. Raja memanggil seorang pemuda dari desa Jirah untuk membuktikan kebenaran perkataan Kirangda. Seseorang penduduk menghadap dan menceritakan apa yang pernah terjadi. Kirangda dengan kasar membantah laporan pemuda itu. Bohong, Widyasta pemuda yang baik. Ia tidak akan mengganggu gadis-gadis desa karena ia sudah mempunyai Ratna Manggali. Dasar pemuda biadab, kamu iri hati tidak dapat mendekati anak saya. Akan saya santet kalau kau berani, kata Kirangda dengan suara bernafsu dan muka bersemu merah marah. Untuk membenarkan berita ini, raja akhirnya menanyakan langsung pada Ratna Manggali yang selama ini hanya duduk berdiam diri. Jayabaya sempat tertegun melihat gadis cantik anak Rangda. Dia memperhatikan gadis itu dengan pandangan penuh kagum. Ratna Manggali sempat melirik pandangan pangeran itu. Di luar dugaan, Ratna Manggali justru membenarkan tuduhan bahwa Widyasta calon suaminya memang sering mengganggu para gadis. Betapa kecewanya Kirangda. Dengan penuh emosi dipandangnya pemuda itu. Tiba-tiba seluruh tubuh pemuda itu memerah dan berguling-guling di tanah. Semua terkejut, terutama raja. Kemudian dengan kasar Kirangda menyeret Ratna Manggali meninggalkan kerajaan. Sepanjang jalan menuruni tangga, Kirangda mengeluarkan sumpah serapah dan ancaman yang mengerikan. Menghadapi peristiwa ini, raja termenung. Rupanya benar orang tua itu memiliki ilmu hitam yang sangat ganas, pikir raja. Kemudian raja kembali memusyawarahkan apa yang harus dilakukan untuk menghukum wanita ganas itu. Akhirnya diambil kata sepakat bahwa wanita itu akan dihukum dengan jalan membunuhnya ketika wanita itu sedang tidur. Pertimbangan itu diambil karena hanya pada saat tidur itulah ilmu sihir Kirangda tidak bekerja.
raja mengutus pasukan terlatih untuk menangani kasus ini, yaitu Patih Sidurawacana, Patih Ki Jayaswara, Ken Demung dan Ken Tumenggung, serta beberapa hulu balang yang terlatih. Ketika tengah malam saat seluruh penduduk tertidur pulas, pasukan itu diam-diam mengurung rumah Kirangda. Keempat patih itu mengendap-endap masuk ke dalam rumah Kirangda. Rupanya Kirangda sudah tahu bahwa dirinya sedang terancam bahaya. Ia tidak tidur, ia sedang bersemedi di kamar suci. Baru saja keempat patih itu memegang pintu kamar suci untuk memeriksa keadaan di dalam ruangan itu, tiba-tiba Kirangda keluar dengan wujud yang lain, wujud calon arang, raksasa yang jahat. Tubuh Kirangda jadi begitu menyeramkan, mulutnya menganga, air liurnya jatuh menetes, matanya terbelalak, biji matanya besar, sinar matanya berapi-api, rambutnya ikal terure panjang, lidahnya yang panjang menjulur-julur. Tubuh raksasa itu semakin berat jalannya karena susunya yang sebesar bakul tergantung. Dari semua jarinya keluar kuku yang panjang dan melilit-lilit. Keempat patih itu mundur beberapa langkah karena terkejutnya. Patih Ki Jayaswara jatuh terlentang. Melihat tamunya ketakutan, Kirangda tertawa terkekeh-kekeh menyeramkan. Suaranya yang menakutkan itu terdengar membelah malam. Ia terus terkekeh-kekeh. Angin yang berhembus dan sunyinya malam membawa suara itu ke seluruh penjuru negeri. Penduduk ketakutan. Mereka berlindung di bawah tempat tidur. Patih Sidurawacana dan Ken Demung mundur beberapa langkah, sedangkan Kirangda terus maju mendesak musuhnya tanpa ampun. Dengan satu gerakan yang sangat cepat, Kirangda dapat menjatuhkan keempat patih itu dan dilempar keluar. Aku tidak terkalahkan, hahaha. Akulah murid teladan Dewi Durga, hehehe. Pulanglah kalian semua. Katakan pada rajamu, ia sendiri yang harus mengalahkan aku. Kirangda terdengar memecahkan malam. Burung hantu yang sedang bernyanyi tiba-tiba berhenti. Angin pun bertiup semakin kencang, dan rembulan yang sedang tertawa turut berduka. Aku akan terus mengganggu ketentraman hidup kalian, seluruh rakyat Daha, karena kalian sudah menyisaku sepanjang hidup. Aku diasingkan, suamiku dibunuh, dan anakku diasingkan tanpa teman. Kalian memang patut disiksa. Sekarang rasakan pembalasanku, hahaha. Tambah Kirangda dengan suara seperti halilintar. Penduduk yang mendengar ancaman itu semakin takut dan menarik anak mereka ke dalam pelukan mereka. Malam semakin senyap. Esok siangnya tersebarlah berita bahwa Kirangda sudah membunuh para hulu balang andalan Raja Airlangga. Rakyat semakin ketakutan mendengar berita itu. Berarti siapa lagi yang akan membantu mereka melepaskan penderitaan? Anakku, kita akan kelaparan. Lumbung yang kita miliki sudah kosong. Tak satu pun padi di sana, tak ada makanan yang tersisa, kata salah satu penduduk pada anaknya yang duduk memegang perutnya yang kosong. Kita pindah saja dari desa ini. Mungkin desa sebelah barat masih memiliki makanan, kata istrinya sambil mendiamkan anaknya yang berumur 2 tahun, yang terus menangis di pangkuannya. Mereka lalu bergemas dan meninggalkan desa itu.
Sepanjang perjalanan mereka mendengar teriakan kelaparan di sepanjang jalan. Bahkan ada rakyat yang mulai terjatuh dan meregang. Beberapa saat kemudian bukan hanya padi dan tumbuh-tumbuhan lain saja yang mati, bahkan air pun mulai mengering, tanah-tanah retak, debu bertebaran, dan kuman penyakit mulai berkerumun. Kini rakyat bukan hanya menderita kelaparan, tetapi juga dihinggapi penyakit. Banyak rakyat yang mengungsi ke dekat pantai. Mereka tidak merasakan lagi asinnya air laut. Yang penting mereka dapat minum. Negeri Daha benar-benar gersang. Raja Airlangga sudah memberikan bertonton makanan yang ada di gudang kerajaan membantu rakyatnya yang kelaparan. Bahkan bagian belakang kerajaan yang selama ini kosong digunakan untuk menampung rakyat yang kelaparan. Lama-lama tempat itu semakin penuh orang, sehingga persediaan semakin menipis dan mata air satu-satunya yang berada di Taman Sari mulai kering. Melihat peristiwa naas itu, Raja Airlangga sangat sedih. Semua patih unggulannya tidak dapat mengalahkan ilmu Kirangda. Akhirnya Raja memanggil sisa-sisa patih yang masih hidup. Aku harap hari ini adalah musyawarah yang terakhir. Aku ingin kekejaman Kirangda cepat teratasi, kata Raja dengan penuh semangat. Apakah ada ide gemilang yang dapat mengatasi bencana ini? Tanya Raja. Di luar dugaan, Jayabaya mengacungkan tangan dan berkata, "Ayah, aku baru saja membaca lontar yang tersimpan di perpustakaan kerajaan. Dalam lontar itu dinyatakan bahwa ilmu hitam Kirangda hanya dapat dilawan oleh seorang pendeta, yaitu Pendeta Agung Lemah Tulis. Pendeta itu tinggal jauh di atas bukit di daerah Lemah Tulis. Pendeta Agung itu bernama Empu Baradah. Apakah Ananda dapat membawa lontar itu kemari? Mari kita baca bersama," pinta Raja dengan penuh semangat. Setelah mereka membaca bersama lontar itu, mereka mengambil kata sepakat bahwa yang pertama mereka lakukan adalah menemui Pendeta Agung Empu Baradah. Akhirnya Raja memerintahkan Patih Kanuruhan, Patih Arya Daksa, Jayabaya, dan Jayasaba menemui Pendeta Agung Empu Baradah. Perjalanan mereka kali ini tanpa upacara resmi, karena semua rakyat sedang berduka cita. Keempat orang itu hanya membawa perbekalan yang sangat terbatas. Gunung demi gunung mereka lewati. Masuk hutan, keluar hutan, beberapa celuk dan pantai terlewati, Lemah Tulis belum juga terlihat. Yang ada di hadapan mereka hanyalah korban-korban keganasan Kirangda. Keagungan Empu Baradah, Pendeta Lemah Tulis. Pada hari ke-10 barulah Jayabaya, Jayasaba, dan kedua patihnya sampai di kaki Gunung Lemah Tulis. Karena desa ini merupakan tempat suci yang didiami oleh seorang pendeta sakti dan sangat jauh jaraknya, mantra jahat Kirangda tidak sampai ke situ. Pemandangan tampak sangat berbeda antara desa di Kerajaan Daha dan desa Lemah Tulis. Di sini hutan masih lebat, pohon karet tinggi dan lebat dan tumbuh merapat, mahoni dan pinus sangat rimbun. Kicau burung ramai bernyanyi menyambut pagi, dan matahari mulai menampakkan wajahnya kuning. Sebenarnya Empu Baradah adalah perwujudan Hagya Singha, pendeta sakti. Oleh sebab itu ia tahu bahwa ia akan kedatangan tamu dari jauh.
Akan tetapi ia terkejut juga ketika tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah dua putra mahkota kerajaan Daha. Dengan ramah, Empu Baradah mempersilahkan para tamunya masuk. Jayasabha memperhatikan pendeta itu. Meskipun sudah berumur 80 tahun, pendeta itu masih gagah dan kuat. Wajahnya sangat cerah, bersih, dan alim. Rambutnya putih bagai awan, kulitnya hitam tapi bersih, kumisnya lebat dan hitam, janggutnya panjang sampai di dada, dan tatapan matanya tajam. Sosoknya sangat berwibawa sepadan dengan seorang pendeta, apalagi ia mengenakan baju putih panjang. Pendeta itu kelihatan semakin suci. "Terima kasih, Eyang, sejuk sekali di sini," kata Jayasabha. Ia masih memperhatikan pemandangan di sekelilingnya melalui jendela. Karena rumah pendeta di atas bukit, pemandangan di bawah kelihatan luas membentang. Hamparan hutan dan rumput yang menghijau terbentang luas bagai permadani. Kabut masih tebal menyelimuti hutan itu. Air danau yang hijau tenang menyimpan misteri, dan bersihnya udara membuat jernih pikiran. Ketika melihat sebuah balai di bawah pohon beringin yang rindang, Jayabaya menghayal ia seakan melihat Empu Baradah yang suci itu duduk di atas balai dengan murid-muridnya. Mereka bersimpuh di hadapan guru mereka, bercakap-cakap mengemukakan keinginan hati. Semua khidmat dalam suasana pengajaran ilmu, apalagi di dekat situ ada sebidang tanah pekuburan. Lamunan Jayabaya buyar ketika mendengar sapaan pendeta suci itu. "Berita apakah yang membawa langkah anakku putra mahkota kemari?" tanya Empu Baradah dengan suara tenang, tetapi dalam dan penuh wibawa. Jayabaya dan Jayasabha tersenyum mendapat pertanyaan seperti itu. Suara bagai air sungai yang segar menyejukkan jiwanya yang sedang dilanda keresahan. "Negeri kami Daha sedang dilanda musibah yang menyedihkan, Eyang. Kirangda, seorang calon arang, sedang dilanda dendam. Ia menyebarkan penderitaan yang berkepanjangan di negeri kami. Seluruh rakyat kelaparan, tanah kehabisan air, ternak mati berkelimpangan," jawab Jayasabha dengan lemah lembut. "Kedatangan kami ke sini meminta bantuan kepada Eyang untuk mengatasi bencana yang menimpa kami," kata Jayasabha menambahkan. Empu Baradah tidak langsung menjawab. Ia berpikir sebentar lalu berkata dengan suara pelan dan nafas yang panjang, "Kirangda itu memang sangat tinggi ilmunya. Ia belajar langsung dari Betari Hyang Bhagewati, dewi yang sangat jahat. Ia bahkan memuja dewi itu setiap saat. Patung dewi itu diletakkan di sebuah kamarnya. Disitulah ia memperdalam ilmu batinnya dengan beryoga, bersemedi, dan memuja. Jadi tidak sembarang orang yang dapat melawannya." Mendengar penjelasan itu, keempat utusan itu menjadi kecil hati. Akan tetapi mereka juga yakin bahwa perjalanan mereka ke desa ini tidak sia-sia. Oleh sebab itu, kami tidak dapat melawannya. Hanya Eyanglah yang dapat menolong kami, pinta Jayabaya dengan penuh iba. Sebenarnya permusuhan apa yang terjadi antara kerajaan Daha dan Kirangda sampai ia mengeluarkan seluruh kesaktiannya? Tanya Empu Baradah kepada keempat orang itu. Kemudian Patih Kanuruhan menjelaskan duduk persoalan sebenarnya.
Ia menceritakan semuanya dari awal hingga penggerebekan ke rumah Kirangda. Pendeta itu beberapa kali mengangguk-anggukkan kepala. "Iya, aku pun kenal Widyasta, salah seorang murid dari aliran sesat yang sangat ingin menguasai dunia. Sekarang kalian ikut aku ke sebuah kampung tempat murid-muridku belajar pinta Mpu Barada." Lalu keempat orang itu mengikuti dari belakang. Perjalanan mereka cukup jauh, menuruni bukit dan masuk ke sebuah gua. Disitulah semua murid Mpu Barada belajar bermacam-macam ilmu, baik ilmu batin maupun ilmu lahir. Pendeta itu berhenti sesaat dan memperhatikan murid-muridnya yang sedang berlatih dari jauh. Ia tersenyum penuh kebanggaan. "Inilah singgasana kami," katanya tenang. Lalu pendeta itu berjalan kembali diikuti oleh para tamunya. "Baula kemari," serunya pada seorang pemuda yang sedang memimpin latihan. "Ini Jayabaya, Jayasaba, Patih Kikanuruhan, dan Arya Daksa. Mereka datang ke sini mengadukan kejahatan Kirangda." "Kirangda, Eyang," kata Baula dengan kening berkerut. "Iya, wanita yang pernah Eyang ceritakan. Ia pernah jadi murid Eyang juga dulu," sahut Mpu Barada. "Lalu apa yang dapat saya bantu Eyang?" kata Baula lagi memohon petunjuk. "Aku sudah menemukan jalan dan keputusan sudah kuambil. Kita akan membantunya," kata Mpu Barada. "Baik Eyang, aku akan membantu Eyang," sahut Baula dengan sopan sambil berjabatan tangan dengan para tamunya. Pemuda yang bernama Baula masih sangat muda. Jika dilihat dari tugasnya memimpin murid-murid di tempat itu, ia pasti orang penting, tangan kanan Mpu Barada. Keperkasaan Baula dapat dilihat dari ototnya yang padat dan kempal, otot yang terlatih. Gerakannya tangkas dan pandangan matanya seperti mata elang. Dengan pakaian seragam putih-putih, pemuda itu tampak gagah, tampan, dan suci. "Kami akan memusyawarahkan dahulu dengan orang-orang kami. Apa sebaiknya yang akan kami lakukan?" kata Mpu Barada dengan suara bijak. "Kalian pulang saja lebih dahulu. Nanti akan kami kabari dan beritahu kepada Raja Airlangga agar mengadakan upacara Pancawali Kerasa, upacara betas kasih lanjutnya." Tidak lama kemudian utusan Raja Daha pulang. Saat itu pula Mpu Barada mengajak Baula duduk dan membicarakan langkah yang harus mereka ambil. "Kita harus membantu rakyat keluar dari penderitaan," kata Mpu Barada kepada Baula dengan tegas. "Iya Eyang, aku akan melaksanakan tugas ini sebisaku, asal Eyang memberi petunjuk. Apalah artinya Ananda tanpa bantuan Eyang?" kata Baula dengan suara pelan dan sopan. Sebenarnya Kirangda itu dulunya orang baik dan taat beragama sama seperti kita, tapi setelah suaminya terbunuh, ia jadi putus asa. Dituntutnya ilmu hitam dari Betari Hyang Bagewati, Dewi Setan. Sejak saat itu ia diasingkan penduduk. Apalagi ia sekarang mempunyai banyak murid yang menurunkan ilmu hitamnya, tutur Mpu Barada. Baula mendengarkan keterangan gurunya dengan penuh perhatian. Satu hal yang ada di balik kekecewaan Kirangda yang orang lain tak tahu. Ia sangat mengkhawatirkan anak perempuannya. Anaknya itu sampai saat ini belum ada yang meminang. Pemuda-pemuda di situ tidak mau menyuntingnya karena takut dengan Kirangda.
Selain itu, agama mereka berbeda. Penduduk setempat beragama Hindu dan Kirangda sendiri beragama Buddha. Empu Barada menghentikan ucapannya. Pandangan pendeta itu melayang jauh. Bahula mencoba menerka apa yang sedang dipikirkan gurunya, tapi teka-teka itu tidak dapat dijawabnya. Dengan agak sedikit ragu-ragu, pendeta itu melanjutkan, "Oleh sebab itu, kamu harus mengawini anaknya jika ingin membantu rakyat dari petaka ini. Eyang yakin kalau anaknya sudah disunting, Kirangda akan menarik kembali mantra-mantra yang sudah diucapkannya." Ucapan terakhir pendeta itu membuat Bahula kaget, tetapi ia berusaha menyembunyikan perasaannya. "Karena ini tugas dari Eyang, aku akan melaksanakannya walau seberat apapun," jawab Bahula dengan suara tegas. "Eyang punya sebuah cincin sebagai mas kawin untuk meminang anaknya," kata pendeta itu, kemudian menyerahkan sebentuk cincin emas berpermata. Permata itu bersinar saat diserahkan kepada Bahula. Bahula menyimpannya dalam sebuah kotak. Sebelum berangkat, ada ilmu-ilmu tertentu yang akan Eyang ajarkan kepadamu malam ini. Ilmu itu khusus untuk menaklukkan hati Kirangda, kata pendeta itu lagi sambil menepuk-nepuk bahu muridnya. Semalaman penuh Empu Barada dan Bahula bersemedi di tengah hutan, di bawah derasnya air terjun. Saat penurunan ilmu itu berlangsung, guru dan murid itu sama-sama terdiam, khusyuk, mata mereka terpejam rapat. Beberapa saat kemudian, kedua tubuh itu diselubungi oleh sinar putih yang menyala. Setelah penurunan ilmu itu selesai, barulah Bahula direstui kepergiannya. Empu Barada sangat sayang pada Bahula. Ia mengantarkan kepergian muridnya sampai batas desa. Empu Barada menggeleng-gelengkan kepala ketika melihat suasana desa yang sangat gersang. Ternak bergelimpangan, tinggal tulang belulang. Sawah kering, sungai kering, tanah kering. Beberapa korban tergeletak di jalan. Empu Barada mendekati korban itu. Ternyata lelaki itu masih bernafas, lalu diberikannya setetes air. Dalam sekejap, orang itu dapat duduk kembali dan berjalan mencari keluarganya. Melihat keampuhan Empu Barada, Bahula semakin kagum pada gurunya. Sadarlah ia bahwa air yang diberikan gurunya itu adalah air kehidupan. Akhirnya Empu Barada berhenti di seberang sebuah pematang. "Anakku, aku lepas kepergianmu di sini. Jagalah dirimu baik-baik dan jalanilah tugas mulia ini dengan lapang dada. Jangan lupa memberi kabar Eyang," kata Empu Barada sambil mencium kening Bahula. Mendapat ciuman itu, seluruh tubuh Bahula bagai tersiram air dingin, sejuk. Ia tidak merasakan lagi terik panas yang menyengat. Dengan membawa sebuah kantong, Bahula melangkah meninggalkan Lemah Tulis. Karena pematang yang dilaluinya sudah sangat panjang dan jauh, sosok Empu Barada semakin lama semakin kecil dan akhirnya menghilang. Meskipun ia sudah berjanji pada Empu Barada bahwa ia akan menjalani tugasnya dengan baik, bergidik juga bulu romanya ketika sadar bahwa ia harus mengawini anak tukang sihir si calon arang. Diredamnya rasa khawatirnya itu dengan harapan gurunya tidak akan menjebloskannya ke dalam penderitaan. Sementara itu, kerajaan Daha sedang mengadakan persiapan upacara Pancawali Kerasa.
rakyat sibuk menyiapkan segala perlengkapan upacara. Saji-sajian ditata dan dilengkapi di sebuah tempat. Genta mulai dipukul orang, bunyinya menyebar ke penjuru desa dan asap dupa semerbak menyebar di angkasa. Raja Airlangga sudah semedi sehari penuh, tidak tidur semalaman. Semua rakyat berharap agar Sang Hyang Widi menurunkan belas kasih-Nya, menganugerahkan berkah. Esok harinya berduyun-duyun rakyat berdatangan sangat ramai. Segala perlengkapan termasuk saji-sajian sudah disiapkan teratur rapi. Bunyi genta semakin cepat dipukul orang dan suaranya sangat nyaring. Upacara mantra Weda dan Semetri pun diucapkan. Sang Hyang Widi dipuja dengan khusyuk dan hikmat. Semua menarik nafas panjang dan lembut. Raja Airlangga tiba-tiba berteriak disertai dengan semerbak wangi dupa dan kobaran api. Oh Bapak yang dipuja, hilangkan penyakit yang mewabah dari negeri ini. Oh wabah yang menjangkit, pergilah. Oh Sang Penguasa Bumi, beri kami kedamaian. Teriakan raja semakin lama semakin keras seiring dengan kobaran api yang juga semakin tinggi. Tiba-tiba Kirangda melompat dari duduknya. Ia tersentak, tubuhnya terasa panas bagai dibakar kobaran api. Hatinya gelisah bagai disengat lebah, tidak menentu. Kepekaannya sebagai orang yang memiliki ilmu batin langsung tahu dan dapat membaca situasi. Mantra Weda dan Semetri sedang dibaca, pikir Kirangda. Merasakan gelagat yang kurang baik, ia cepat-cepat masuk ke dalam kamar sucinya. Wajah janda itu memerah. Awas. Pada saat itu juga api pemujaan yang ada di hadapan raja tiba-tiba saja berubah menjadi wujud Hyang Siwa. Dewa itu ada di tengah-tengah api. Dengan suara lembut dan pelan, dewa itu menyampaikan pesan bahwa wabah yang menyebar di desa ini memang kiriman calon arang atau Kirangda, janda dari Jira. Janda itu tidak dapat dikalahkan oleh siapapun kecuali oleh Pendeta Agung Empu Baradah. Setelah meninggalkan pesan, api pemujaan kembali meredup dan kobaran api pun hilang. Yang ada tinggal gumpalan asap yang menebal membubung tinggi. Raja Airlangga lega hatinya mendapat pesan itu. Ia merasa tidak sia-sia mengutus anaknya ke Lemah Tulis. Doanya kepada Sang Hyang Widi semakin khusyuk. Semoga anaknya berhasil membawa pendeta itu. Di lain tempat, Baula yang telah berjalan berhari-hari masuk keluar hutan, menyeberangi lautan, menuruni tebing dan lembah. Sampailah di desa Jira. Tujuannya hanya satu, mencari rumah Kirangda si calon arang. Ketika melewati sebuah kali, ia melihat seorang gadis cantik sedang mencuci. Diperhatikannya gadis itu dari jauh. Alangkah senang hatinya kalau ia dapat berdampingan dengan gadis itu. Tapi sayang, nasib menentukan lain. Ia harus berdampingan dengan seorang anak calon arang. Pasti wajahnya menakutkan. Membayangkan tugas beratnya itu, bulu roma Baula kembali berdiri. Dengan suara yang lembut dihampirinya gadis itu. Apakah adik dapat menunjukkan jalan menuju Jira? Gadis yang sedang memasukkan pakaian basah itu ke bakul terkejut. Ia tidak langsung menjawab, tetapi memandangnya penuh curiga.
Melihat tingkah laku gadis itu, Paula cepat-cepat melanjutkan pertanyaannya. "Jangan takut, Dik. Saya ingin ke desa Jirah. Apakah adik tahu?" Gadis itu kembali memperhatikan pemuda di depannya. Hati kecilnya mengatakan bahwa ia orang baik. Sambil mengangkat bakulnya, gadis itu menjawab, "Desa ini bernama Jirah. Saya tinggal di Jirah." Melihat gadis itu sudah tidak takut lagi, pemuda itu memperkenalkan diri, "Bawula, murid Pendeta Agung Empu Barada." Mendengar nama Empu Barada disebut oleh pemuda itu, gadis itu terkejut sebentar, lalu menyambut tangan Bawula yang disodorkan kepadanya. "Ratna Manggali," kata Ratna Manggali dengan suara pelan. Dalam perjalanan itulah Ratna Manggali terdiam terus, tetapi diam-diam ia memperhatikannya. Ia sebentar-sebentar melirik pemuda di sampingnya. "Pasti pemuda ini orang baik-baik. Aku dapat merasakannya," suara batin Ratna Manggali. Bawula pun sedang asik dengan pikirannya sendiri. Ia melamun jauh memikirkan nasibnya. Ia tidak sadar kalau dirinya diperhatikan oleh gadis belia di sebelahnya.